Halo, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Ini adalah video yang saya buat setelah saya untuk beberapa minggu ini vakum dikarenakan ada begitu banyak sekali kejadian yang menghampiri kehidupan saya, atau tepatnya bisa dikatakan situasi kehidupan saya. Semoga video ini dapat membantu terutama teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri atau sedang mengalami begitu banyak goncangan seperti kebanyakan yang kita rasakan saat ini. Silahkan kamu simak videonya sampai habis. Ya, sama seperti kebanyakan orang belakangan ini, situasi kehidupan kita pada saat ini yang terutama karena dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 membuat segala sesuatunya tampaknya kacau balau. Bagi saya pribadi, beberapa minggu belakangan ini situasi kehidupan saya terasa sangat berat, terasa sangat menantang ya. Dimulai dari beberapa kejadian di mana beberapa anggota keluarga saya yang terdekat terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, sehingga menyebabkan kami harus harus bekerja sama, harus kompak untuk saling membantu dan menjaga anak-anak. Dan bagaimana caranya agar kehidupan dapat berjalan sebaik mungkin gitu ya, menghadapi hal-hal yang serba tidak pasti. Ditambah lagi di mana-mana juga berita duka, kematian, kemudian ketakutan itu ya, di sini hampir nyaris setiap hari berita kematian itu datang ya. Saya membicarakan ini bukan untuk nakut-nakuti atau untuk tambah membuat galau situasi yang sudah mencekam, namun saya ingin membagikan pengalaman saya mengatasi situasi kacau seperti ini. Memang sejak di awal Juli ya, tepatnya di minggu-minggu pertama Juli, saya sudah mulai merasakan adanya semacam gelombang kepanikan ya, gelombang ketakutan gitu ya. Rasanya seperti ada badai yang akan datang di bulan-bulan ini ya, yang kalau dipikir-pikir pemicunya tetap saja satu, yaitu pandemik ini. Dan kita rasakan di mana-mana, semakin lama semakin memuncak. Saya juga di berbagai aspek kehidupan saya merasakan kepanikan ini mirip sekali dengan gelombang ya. Saya merasakan kepanikan di mana-mana. Saya juga mengalami beberapa kehilangan, duka cita selama beberapa minggu ini, kehilangan orang yang terkasih ya, orang-orang yang cukup dekat dengan kita. Kemudian ada juga perpisahan karena sesuatu dan lain hal, meskipun bukan dipisahkan karena kematian, tapi memang saya katakan itu sudah waktunya gitu ya, berpisah. Maka sepertinya bulan ini menjadi bulan yang full emosional, yang sangat-sangat saya pikir cukup berat, namun masih bisa saya hadapi gitu ya. Dan saya pikir juga di luar sana juga mungkin mengalami hal-hal seperti ini, hanya memiliki aspek-aspek yang berbeda. Nah, kembali lagi pada pandemik ini, saya melihat ya, ada sesuatu yang lain di balik pandemik ini. Saya percaya dan saya yakin betul pandemi COVID-19 ini hanyalah satu cara bagi semesta untuk kalau bisa dikatakan ini adalah tower momennya, ini adalah the dark night of the soul-nya dunia, the dark night of the soul-nya semesta. Di video belakangan saya sudah membicarakan mengenai Dark Night of the Soul dan juga Shadow Work, di mana hal tersebut saling berkaitan, di mana kita tampaknya harus dipukul keras-keras, harus dihajar ya, meskipun tidak mesti harus begitu ya, namun untuk benar-benar menyadarkan kita, benar-benar mengingatkan kita pada kesejatian kita, apa yang sejati, apa yang tidak sejati. Maka kadang-kadang pukulan itu harus demikian hebatnya agar kita benar-benar sadar dan kembali pada sesuatu yang lebih sejati. Ya, dalam kepanikan ini, gelombang kepanikan ini, di satu sisi akan memunculkan karakter purba. saya katakan saja seperti itu ya, karakter purba setiap orang yang biasanya meskipun tidak dalam situasi yang sangat tertekan atau mendesak seperti ini, mencekam seperti ini, dia cenderung banyak kecemasan, banyak ketakutan. Maka ketika dihadapkan pada situasi yang lebih besar,
dia atau mereka akan cenderung lebih kehilangan kesadarannya. Ya. Di sisi lain, bagi orang yang sudah cukup mawas, yang sudah katakanlah banyak melepas berbagai kemelekatan, identitas diri dan ego, berbagai macam kejadian yang menghajar kehidupan seperti ini justru akan menarik dia lebih dalam lagi pada kesadarannya. Ya. Kita sering mendengar bahwa penderitaan, bahwa kesulitan hidup dan juga prahara di dalam kehidupan seseorang itu kadang-kadang dapat meningkatkan spiritualitas, dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri, akan sesuatu yang lebih sejati pada dirinya. Dan inilah yang membukanya pada gerbang spiritual. Nah, saya pikir begitu. Saya punya perasaan bahwa pandemik ini secara global, secara besar-besaran, memang ingin membawa kita pada satu siklus yang baru, pada sebuah tingkatan atau level kesadaran yang baru, melepaskan segala macam bentuk ego, segala macam bentuk ketakutan. Karena di balik ketakutan itu kita akan menemukan kesejatian kita, jati diri kita yang tidak terpengaruh oleh apapun itu. Ketika kita dihajar pada penderitaan, kesedihan, kehilangan, duka cita yang mendalam, ya, masuklah lebih dalam. Tapi bukan berarti duka cita itu menjadi satu dengan dirimu. Tapi ketika kamu mampu merenungi lebih jauh lagi makna dari suatu kejadian, kamu akan sadar bahwa ketidaktetapan, ya, segala sesuatu di dunia ini adalah sesuatu yang memang begitu adanya, adalah sesuatu yang wajar. Kefanaan dari segala sesuatu itu memang adalah hal yang mutlak, yang mendorong terjadinya penderitaan, kesedihan luar biasa adalah kelekatan kita, ketidakmampuan kita menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Bunga akan bertumbuh indah, cantik, kemudian pada waktunya dia akan layu. Begitu juga kehidupan, kebersamaan akan tergantikan dengan kepergian. Kemudian kebersamaan akan tergantikan dengan kehilangan. Muda, ya, kemudian akan terus bertumbuh, terus akan menjadi tua dan kemudian mati. Seperti itulah layaknya kehidupan. Hal-hal tersebut bisa kita lihat di dalam bentuk-bentuk yang sederhana seperti dalam tanaman, rumput, dan segala sesuatunya. Itu adalah sifat ketidaktetapan segala sesuatu, dan memang seperti itulah adanya. Nah, kesulitan kita adalah menerima itu sebagaimana adanya, karena sifat dari pikiran adalah ketika hal itu dianggapnya menyenangkan, dianggapnya baik, ya, misalnya kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi, kemudian bersama dengan orang-orang yang begitu sefrekuensi dengan kita, pikiran akan menancapkan taringnya, menancapkan memorinya pada hal itu. Ya, padahal kita tahu juga bahwa suatu saat itu akan berakhir. Dan ketika kebersamaan itu, ya, berakhir, situasi yang menyenangkan itu berakhir, pikiran akan mencari bagaimana menciptakan kembali memori-memori. Hal itulah yang kemudian menghadirkan kesedihan, kesenjangan, kekosongan. Karena apa? Pikiran akan menarik kita pada memori-memori ketika kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, bersama dengan situasi-situasi yang kita anggap menyenangkan. Padahal hal-hal seperti itu juga akan berubah, akan seperti suatu siklus, itu juga akan hilang juga. Ya, tantangannya adalah, tantangan terbesar menurut saya setiap manusia adalah bagaimana kita mampu menganggap segala sesuatu itu dan membiarkannya sebagaimana adanya. Layaknya kita membiarkan bunga yang kita kasihi suatu saat kering dan kemudian dia akan mati, kemudian tergantikan lagi yang lain. Ya, hal-hal seperti itu silih berganti di hidup kita, dan itu bukanlah sebenarnya sesungguhnya bukan sesuatu yang sejati. Hal yang berubah seperti itu bukan sesuatu yang sejati. Saya katakan begini, bahwa hal itu adalah situasi kehidupan kita.
Ya, saya tidak mengatakan itu sebagai hidup kita yang sesungguhnya. Itu adalah situasi. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah hadir dan menerima itu. Ya, kita layaknya sebagai pengamat sekaligus mengalami masa-masa itu, suka duka itu, kemudian cuaca cerahnya, badainya, tsunami-nya, ataupun keindahannya, gelap gulitannya, bulan purnamanya. Semua itu adalah hal atau situasi yang memang sudah sebagaimana adanya. Penderitaan adalah ketika kita melekatkan diri, ya, melekatkan diri pada situasi yang kita anggap menyenangkan. Ya, makanya penting sekali bagi kita, saya pikir semua orang, untuk memahami bagaimana dirinya, memahami emosinya, memahami mekanisme pikirannya, dan juga melatih kehadirannya, dirinya yang sejati, yang hanya sebagai pengamat saja yang mengalami semua itu, sehingga ketika duka cita datang, ketika badai datang, hal itu tidaklah menghancurkannya. Benar, ini bukan suatu yang mudah. Saya juga masih mengalami duka cita yang mendalam itu, kekosongan itu, rasa sepi ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita kasih, yang biasanya kita lihat kesehariannya. Memori akan menghadirkan kenangan-kenangan bersamanya. Nah, namun ketika kita sudah semakin jauh masuk ke dalam diri kita akan menyadari ada semacam pemisahan. Yang terjadi dengan saya sudah mampu mengamati, saya mengamati perasaan saya sendiri. Saya merasakan sedihnya, saya merasakan duka citanya, saya merasakan takutnya, paniknya gitu ya. Tapi di sisi yang lain, saya sadar, saya mengamati itu. Itu hanyalah situasi kehidupan saya. Ya, kadang-kadang saya juga terbawa arus pada kesedihan yang mendalam. Tapi seringkali saya bangkit dan menyadari, oh saya memang sudah bersedih. Ini seperti dua kepribadian, tapi bukan. Itulah dirimu juga ya. Pemahaman ini memang pemahaman yang transcendence, yang pemahaman yang sangat mendalam dan dibutuhkan. Saya pikir ya hanya orang-orang yang sudah mengalami kesedihan yang mampu menerima ini. Karena kalau tidak, ya itulah kenapa pengalaman adalah guru yang sangat powerful, yang sangat yang mampu membuat kita menjadi benar-benar mengerti, dibandingkan kalau kamu menerima ini hanya sebagai informasi saja, hanya sebagai pengetahuan. Tapi ketika kita benar-benar mengalaminya, jiwa raga all out lah ya, maka kita akan yes, itu benar ya. Ketika kamu menghadapi duka cita, jangan melarikan diri. Segala bentuk kesedihan, kekosongan itu hadapi. Saya katakan melarikan diri itu kayak kita melupakannya, mencari-cari cara untuk menyibukkan pikiran. Jangan, hadapi saja perasaan itu, kekosongan itu. Itu akan menimbulkan banyak air mata, banyak kesedihan memang ya. Tapi dengan begitu kamu akan tahu bahwa duka cita itu sebenarnya bukan dirimu yang sesungguhnya. Itu adalah situasi. Ketika kesadaranmu semakin kuat melalui latihan mindfulness, latihan pengamatan, latihan kehadiran, the power of now, kemudian meditasi ya, maka kehadiranmu akan semakin kuat dan badai dalam hidupmu itu tidak akan begitu melekatnya, tidak akan begitu menghancurkanmu. Dalam beberapa minggu ini saya banyak mengalami situasi negatif ya, kenegatifan, kekecewaan, kesedihan, kekosongan ya. Semua itu sekarang saya rasakan, rasa sedihnya masih tetap ada, namun saya melatih batin saya untuk tetap berada di momen saat ini. Nah kemudian rasa duka cita itu, rasa kehilangan itu, kalau saya menggunakan kalimatnya ya, kalau saya gambarkan sekarang, bentuknya seperti sebuah deburan ombak yang jauh, yang berada di sisi lain hati kita. Kita masih dapat merasakannya, rasa sedih, rasa sakit itu. Namun keberadaannya seperti berada di latar belakang batin kita, hanya di latar belakang ya. Kita tidak lagi menyatu dengan duka cita itu.
tapi kita merasakannya jauh di sudut hati kita. Nah, seperti itulah saya menyelami rasa duka cita dan kesedihan itu. Bagi saya pribadi, pengalaman ini, kehilangan ini, rasa kecewa ini, ya, itu semua seperti ditunjukkan kepada saya bahwa itu adalah kemelekatan pikiran. Dan situasi itu tidak seharusnya menghancurkan kita, karena situasi itu sebagaimana adanya. Di dalam kehidupan ini ada positif, ada negatif, dan itu memang apa yang menjadi ciri khas pikiran. Kita menyukainya, kita menganggap itu menyenangkan. Dan ketika apa yang menyenangkan sebagaimana layaknya hukum semesta ini suatu saat pun akan berakhir, maka pikiran kita tidak akan menyukainya. Ego kita akan merasa ditinggalkan, akan merasa sedih. Nah, ya, seperti itu. Dan ketika kita mengetahui seperti itulah mekanismenya, ya, terimalah, biarkan saja. Karena nanti ada sesuatu yang baru. Saya merasa ada siklus secara apa ya? Secara batin, ya. Saya katakan anggaplah saja semesta di dalam diri saya ini, ya. Apa yang terjadi dalam diri saya ini menggambarkan apa yang seharusnya terjadi, apa yang dimaksudkan oleh hukum semesta ini untuk terjadi kepada semua orang, kepada dunia ini melalui pandemi COVID-19, yaitu apa? Pelepasan kemelekatan dan juga kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya, kesadaran murni. Itulah yang ingin ditunjukkan pada dunia ini melalui pandemi COVID-19. Namun layaknya pertumbuhan spiritual setiap orang, ya, evolusi jiwa itu berbeda-beda. Sebagian orang mungkin menganggap ini bencana yang harus dimusuhi, yang gimana caranya harus dilawan, harus dihindarkan. Bukannya berdamai dengan situasi seperti ini. Karena di aspek lain, di aspek yang lebih luar, COVID-19 kita ini harus terbiasa dengan pandemi ini. Kita harus hidup seiring dengan ini. Dunia tidak akan mungkin lagi kembali seperti dulu, ya. Itu saya pikir adalah harapan yang omong kosong, ya, yang nonsens. Yang terjadi adalah kitanya yang harus menyesuaikan diri dari segala macam urusan, aktivitas, dan juga pola pikir kita. Secara mendalam, pandemik ini mengajarkan kita untuk kembali kepada sisi spiritual kita, ya, dengan berbagai macam goncangan. Dan juga di sisi lain mengajarkan kita pola hidup yang lain, pola hidup yang lebih sehat. Yang menjadi kebablasan adalah ketika hal ini menimbulkan kepanikan massal. Saya sangat agak khawatir dan juga miris, ya, ketika begitu mudahnya sebuah informasi itu membolak-balikan pikiran kita, membolak-balikan hati kita. Misalnya merek-merek tertentu. Saya ingat betul di awal-awal pandemi dulu, ya, di mana masker tiba-tiba menjadi sangat langka, masker medis menjadi langka karena adanya informasi bahwa yang ini bisa menangkal, yang ini daya tangkalnya tidak bisa gitu, ya, sekian persen, hanya sekian persen. Kemudian masker itu menjadi langka, kemudian beberapa bahan untuk pembersih lantai, pembersih pakaian kemudian menjadi langka karena dipakai untuk sebagai sarana untuk disinfektan. Kemudian hand sanitizer langka. Kemudian belakangan ini susu UHT, ya, merek tertentu juga diperebutkan kayak orang lagi merebutkan apa. Dan belakangan ini lagi saya melihat ada ini tertentu, ya, ada tanaman tertentu yang tiba-tiba menjadi hit, yaitu daun sungkai itu, ya, di daerah kami disebut daun sungke. Itu menjadi tiba-tiba hit sekali. Tumbuhannya selama ini tidak pernah dipedulikan orang, gitu, ya. Dan saya pikir ini bisa menjadi semacam tren. Begitu mudahnya kita diarahkan untuk untuk terrekayasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa benda-benda tersebut tidak bermanfaat atau gitu. Hanya saja saya ingin mengingatkan sampai kapan kita baru sadar bahwa hal tersebut adalah gambaran ketidakpastian, ketakutan kita ketika kita mudah dipengaruhi. Iya, kalau memang sesuatu itu mudah kita dapat dan tidak menimbulkan konflik. Tapi ketika barang itu langka, kita merasa didesak oleh sesuatu yang tadinya trending aja, ya, dan itu membuat kita menjadi orang yang egois, membuat orang yang menabrak sana sini, ya, kepanikan itu menciptakan pola pikir purba, ya. Pola pikir purba maksudnya gini,
manusia itu kan berevolusi ya. Mungkin di zaman nenek moyang kita ketika belum ada teknologi, di mana hidup masih di gua dan sebagainya itu ya, menghadapi serangan binatang, menghadapi serangan keganasan alam liar, maka naluri purbanya itu yang bangkit untuk mengatasi kesulitan-kesulitan seperti itu gitu ya. Dan saat hukum belum ada, saat apa ya, hanya istilah tuh adu otot aja untuk mendapatkan sesuatu ya gitu ya, tatanan peradaban belum ada. Nah sifat-sifat seperti ini muncul kembali ketika manusia itu sedang berada di bawah tekanan yang mendalam ya. Saya harap kita semua bisa lebih mawas diri, bisa lebih tenang untuk menghadapi situasi yang benar-benar mencekam ya, gelombang panik massal, karena energi dari kepanikan ya, energi kolektif dari orang-orang yang panik dan ketakutan ya, itu akan sangat mempengaruhi kita kalau kita tidak aware, kalau kita sendiri tidak sering-sering hadir di diri ini gitu ya. Jadi apalagi kalau energi kepanikan itu yang begitu besar dimiliki oleh seorang pemimpin, baik skala kecil maupun skala besar, skala negara ya, atau katakanlah dari keluarga aja. Kalau kepala keluarganya itu panikan orangnya, maka kebijakan yang dia ambil akan ngawur, akan cenderung nabrak sana, nabrak sini. Bagaimana kita mengukurnya bahwa itu kebijakan yang keliru? Akan terjadi banyak sekali konflik gitu ya, akan menabrak kepentingan orang, akan menyakiti hati orang. Itu saya rasakan betul ketika ada orang yang memiliki kebijakan ya, dan dia sedang dilanda oleh ketakutan dirinya sendiri, dia menghadapi kenegatifannya sendiri, maka kenegatifannya itu akan diproyeksikannya keluar sebagai bentuk kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi bawahannya. Baik, saya pikir cukup sekian video saya. Saya harap di situasi yang mencekam, di situasi yang dimana berpotensi menimbulkan kekacauan dan gelombang kepanikan massal seperti ini, beberapa dari kita yang sudah mulai dituntun kepada kebangkitan spiritual untuk lebih menguatkan vibrasimu, untuk lebih tenang, untuk lebih hadir ya, untuk lebih merasakan kehadiranmu dan juga melepas banyak diri-diri palsu di dalam diri kita semua. Dengan begitu, dengan menyadari kegelapan kita, melepaskan segala kemelekatan kita, maka itu sama dengan menguatkan kehadiran diri kita yang sejati, kesadaran murni atau mindfulness. Dengan begitu kita dapat menjadi terang di antara saudara-saudara kita dapat tetap tenang ketika orang lain panik, kita bisa vibrasi kita dapat membantu mengatasi situasi kepanikan itu meskipun dalam lingkup yang kecil, yaitu di keluarga sendiri. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan fisik dan juga mental ya. Tetaplah tenang dalam situasi apapun. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.